Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Ustadz, tempat belajar agama Islam. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Qari'ah. Adik-adik di sini siapa yang tahu apa itu artinya Al-Qari'ah? Al-Qari'ah berarti hari kiamat. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu hari kiamat? Apakah hari kiamat semua manusia mati, semua hewan mati, semua tumbuhan mati, semua yang ada di bumi ini hancur? Apakah itu hari kiamat? Siapa yang tahu kapan adanya hari kiamat itu? Apakah tahun 2012 kemarin? Apakah 2020 atau 2030, 2100? Nah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tidak tahu kapan hari kiamat itu ada, maka kita akan mencari tahu di dalam Al-Qur'an pada surat yang artinya adalah hari kiamat, yaitu surat Al-Qari'ah. Karena kita semua harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti ada, karena termasuk dalam rukun iman. Ada yang tahu rukun iman yang keberapa hari kiamat itu? Ya, betul, rukun iman yang kelima, percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Baik, kita baca terlebih dahulu surat Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti larun yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? نَارٌ حَامِيَةٌ. Yaitu api yang sangat panas.
1 second. God. Starboard engine's full of stars! Starboard engine's full of stars! I got it! I got it! Come on!
hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Ayat ketiga, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi kalau adik-adik bertanya, apakah hari kiamat itu? Bagaimana gambaran hari kiamat? Kita bisa lihat pada ayat yang keempat. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Adik-adik tahu laron? Jadi kalau hujan, biasanya setelah hujan ada lubang-lubang di depan rumah atau di samping rumah, keluar hewan yang memiliki sayap, kemudian terbang, jatuh mati. Nah, itu laron. Jadi ketika pada hari kiamat, manusia itu seperti laron yang berterbangan. Jadi manusia itu bingung mau lari kemana ini, semuanya hancur. Mau pergi ke sekolah, sekolahnya hancur. Mau pergi ke gunung, gunungnya hancur. Mau pergi ke tempat yang paling aman, tidak bisa ditemukan. Karena ketika hari kiamat, manusia tidak bisa kabur. Sehingga manusia bingung seperti laron yang berterbangan. Kemudian ayat kelima, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Jadi gunung Merapi yang kokoh seperti ini di dekat rumahnya adik-adik itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulu. Kalau bulu ayam terbang kan wajar ya, enteng, ringan ya. Kalau ini gunung, jadi gunung pada hari kiamat dicabut oleh Allah kemudian diterbangkan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Oleh sebab itu hari kiamat sangatlah menakutkan. Kemudian pada ayat ke-6, ketika ada orang yang memiliki timbangan kebaikan banyak, maka ia akan berada pada kehidupan yang memuaskan atau kehidupan yang menyenangkan. Jadi setelah hari kiamat, orang-orang yang memiliki amalan kebaikan, misalkan ia sering sholat, kemudian sering beribadah, ia akan hidup di dalam kebahagiaan. Ia akan hidup di surga. Tetapi ketika orang yang memiliki timbangan ringan, jadi kebaikannya itu sedikit, dosanya banyak, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Ayat terakhir disebutkan narun hamiyah. Hawiyah adalah api yang sangat panas, api yang menyala-nyala. Itulah balasan bagi orang yang memiliki amalan kebaikan sedikit. Oleh sebab itu adik-adik, sebelum terjadi kiamat, mari kita memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak kebaikan, sering sholat, sering beramal, sering sedekah. Supaya amalan kebaikan nanti bisa berat, kemudian bisa hidup dalam kehidupan yang menyenangkan di surga. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.